Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani dengan NIM 22101056, program studi Administrasi Publik semester 7. Tujuan saya membuat video ini ialah ingin memenuhi tugas akhir mata kuliah Governansi Digital. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan secara singkat apa itu governansi digital. Governansi digital adalah aturan, kebijakan, struktur, dan proses dalam mengarahkan serta mengendalikan pemanfaatan teknologi digital agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel dalam mencapai tujuan organisasi maupun pemerintah. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa contoh penerapan governansi digital, yaitu seperti yang pertama ada SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Yang kedua ada e-procurement. Yang ketiga ada e-budgeting. Yang keempat ada Dukcapil Online. Yang kelima ada pajak online, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan satu aplikasi pemerintah berbasis e-government yang ada di Indonesia, yaitu IKD, Identitas Kependudukan. Nah, apa sih itu IKD, yaitu Identitas Kependudukan? Seperti yang kita tahu, IKD sendiri ini yaitu KTP dengan berbentuk fisik yang biasa kita masyarakat Indonesia itu memiliki KTP ya. Dan sekarang IKD ini atau KTP memiliki bentuk digitalnya. Jadi dari yang awalnya bentuknya fisik sekarang beralih ke dalam bentuk digital. Jadi teman-teman yang memiliki KTP fisik atau misalnya suatu saat lagi berpergian atau lupa membawa KTP fisik bisa menggunakan KTP digital ini. Jadi untuk mempermudah teman-teman agar dapat mengurus berkas-berkas ketika KTP tersebut ketinggalan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apa aja sih fungsi dalam IKD tersebut? Yang pertama yaitu sebagai identitas resmi penduduk, dan yang kedua ialah untuk mendukung layanan publik berbasis digital secara aman dan terintegrasi. Nah, selain memiliki fungsi, IKD sendiri memiliki tujuan, yaitu yang pertama yaitu mempermudah layanan administrasi kependudukan, yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan akurasi data penduduk, dan yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan dokumen fisik. Pada aplikasi IKD ini banyak menampilkan fitur KTP digital seperti NIK, nama, alamat, foto, dan lain-lain, serta menampilkan berbagai dokumen penting seperti KK dan KIA. Digunakan untuk memverifikasi identitas dalam pelayanan publik. Nah, selanjutnya saya akan memberikan cara bagaimana penggunaan pada aplikasi IKD ini. Jika teman-teman belum memiliki aplikasinya, silahkan teman-teman buka HP teman-teman dengan membuka aplikasi Play Store yang ada di HP teman-teman, lalu mengklik identitas kependudukan. Identitas kependudukan. Nah, jika sudah akan muncul tampilan seperti ini teman-teman, yang ada logo Garudanya sama bendera merah putih ya. Jika teman-teman belum mendownload, silahkan untuk mendownload dulu, dan jika sudah boleh langsung klik yang bacaannya buka. Lalu nanti akan muncul tampilan selamat datang di Identitas Kependudukan Digital. Itu teman-teman langsung aja ya klik lanjut, lalu klik selesai, lalu ada bacaan perjanjian lisensi pengguna. Nah, teman-teman bisa baca
langsung aja terus scroll ke bawah. Nanti jangan lupa di centang yang biru, lalu klik lanjutkan. Nah, lalu akan muncul menu identitas kependudukan digital. Silakan pilih untuk masuk ke aplikasi, yaitu teman-teman bisa pilih jika belum memiliki akun, silakan klik pendaftaran luring atau offline yang bagian pertama. Oke, lalu masuk. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan dan pendaftaran luring atau offline? Ya, klik iya. Jika sudah, nanti akan muncul tampilan seperti nik, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Lalu teman-teman boleh isi datanya itu sesuai KTP teman-teman. Harus secara jujur dan sesuai fakta yang ada di KTP teman-teman. Selanjutnya, jika data semua sudah terisi, kita bisa cek, scroll ke bawah. Jika sudah lengkap, boleh kita pilih yang bacaannya proses. Jika sudah, nanti akan muncul data teman-teman yang sudah tadi sebelumnya teman-teman isi. Lalu jika sudah benar, teman-teman boleh klik kirim. Lalu nanti akan muncul tampilan untuk foto bersama KTP fisik teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah mengisi data tadi, teman-teman boleh langsung saja membawa bukti pendaftarannya ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di daerah masing-masing. Lalu jika sudah, nanti dari petugas Disduk Capilnya akan memberikan sebuah kode untuk login ke akun teman-teman sendiri. Lalu teman-teman bisa menggunakan akunnya. Oke, di sini jika teman-teman sudah memiliki akses masuk dalam akun teman-teman sendiri, saya akan menjelaskan isi yang ada, fitur-fitur apa saja yang ada di dalam IKD ini. Oke, jika teman-teman sudah mendapatkan akses masuk untuk aplikasinya, teman-teman boleh langsung login saja dengan menggunakan password yang sudah teman-teman bikin sebelumnya di kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Lalu teman-teman langsung login aja. Oke, di sini kita masuk ke akun kita, lalu ada muncul nik kita, foto serta nama kita. Lalu di sini ada tampilan menu seperti biodata, data keluarga, dokumen, kartu tanda penduduk, histori, aktivitas, dan kantor Dukcapil. Lalu teman-teman di sini bisa membuka langsung biodata. Ini biodata teman-teman sesuai KTP yang udah teman-teman isi sebelumnya ya. Ada seperti nomor kartu keluarga, nik, nama, tempat tinggal, jenis kelamin, dan sebagainya. Lalu di sini ada data keluarga. Di sini lengkap ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat dari KTP ataupun data keluarga dari teman-teman sendiri, yaitu seperti ada kepala keluarga, istri, dan anak. Teman-teman bisa cek di situ di data keluarga ya. Lalu ada dokumenku. Dokumenku ini berisi seperti biodata warga negara Indonesia, informasi mengenai data diri seorang yang berkewarganegaraan Indonesia. Lalu ada kartu keluarga dan juga surat pindah. Oke, lalu kita balik ke menu, ada kartu tanda penduduk. Nah, teman-teman bisa cek KTP teman-teman yang sebelumnya itu yang berbentuk fisik. Nah, di sini bisa muncul bentuk digital. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi membawa KTP dalam bentuk fisik. Jadi teman-teman bisa cukup membawa HP saja, bisa cek KTP teman-teman dari aplikasi IKD ini. Tidak lupa jika teman-teman mau
melihat KTP digitalnya ini, kita masuk melalui PIN yang sudah teman-teman buat sebelumnya ya. Oke. Lalu di sini ada menu pengaturan untuk akun, seperti bisa ubah email, ubah nomor telepon, ubah PIN juga bisa. Lalu login dengan biometrik. Lalu di sini bisa scan kode. Jadi semisalnya kalau teman-teman mengurus suatu berkas yang berkaitan dengan KTP juga, teman-teman bisa scan melalui aplikasi IKD ini untuk mempermudah dalam proses pengurusan berkas teman-teman. Lalu akun teman-teman ini sangat aman karena pada aplikasi IKD ini memiliki aplikasinya tuh bisa dikunci agar tidak ada hacker ataupun misalnya orang iseng yang ingin meretas data teman-teman, karena menurut saya ini aplikasinya udah sangat lumayan aman. Baiklah teman-teman, itu saja sedikit penjelasan saya bagaimana cara penerapan dan penggunaan pada aplikasi IKD ini. Menurut saya sangat-sangat efisien karena ketika KTP kita hilang ataupun kelupaan membawa KTP, bisa menggunakan handphone yang sudah ada aplikasi IKD tersebut. Jadi jika teman-teman mau mengurus berkas pun tidak susah karena semuanya sudah ada di dalam IKD tersebut. Nah, tadi saya sebelumnya sudah menjelaskan mengenai apa itu IKD, lalu juga bagaimana cara penerapan dan penggunaan pada aplikasi IKD tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai IKD ini termasuk dalam governansi apa. Nah, IKD sendiri ini yaitu masuk dalam Government to Citizen atau G2C. Apa sih itu G2C? G2C ini adalah hubungan layanan pemerintah kepada masyarakat atau warga negara. Lalu bertujuan dalam memberikan pelayanan pada administrasi kependudukan secara cepat, aman, dan mudah. Selain itu, IKD sendiri ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Apa saja sih kelebihan pada IKD ini? Yang pertama yaitu efisiensi pelayanan publik. Yang kedua yaitu mendukung digital governancy. Yang ketiga, keamanan lebih baik. Dan yang keempat yaitu praktis dan mudah diakses. Lalu kelemahan apa saja sih yang ada pada IKD ini? Yang pertama yaitu kesenjangan digital. Jadi tidak semua masyarakat di Indonesia ini memiliki smartphone. Lalu yang kedua yaitu ketergantungan pada teknologi. Kita sebagai manusia jadinya apa-apa menggunakan handphone, jadi kebanyakan ketergantungan pada handphone tersebut. Lalu yang ketiga yaitu sosialisasi belum merata. Nah, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan mengenai penjelasan tentang IKD ini, bagaimana cara penerapannya, serta dia masuk governansi apa, serta kelebihan dan kelemahan pada IKD ini. Jadi menurut saya teman-teman bijaklah dalam menggunakan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu teman-teman tidak perlu lagi repot-repot membawa KTP fisik maupun misalnya KTP teman-teman hilang. Jadi dengan adanya aplikasi IKD tersebut untuk mempermudah teman-teman dalam mengurus suatu permasalahan-permasalahan seperti mengurus berkas atau dokumen penting lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini dan saya share pengalaman saya dalam membuat IKD ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terlebih dan terkurang, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Terlebih dan terkurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.